saya Fitri Megantara kembali menjumpai Anda dalam program Sri Kandi, program yang menampilkan sosok perempuan hebat yang tidak hanya berprestasi, berkontribusi dan juga tentunya menginspirasi. Kenapa kemudian ada teman-teman model yang cantik dengan balutan kebayanya yang anggun? Karena malam hari ini saya akan menampilkan sosok di balik rancangan kebaya-kebaya indah ini. Talenta perempuan yang satu ini sudah diakui oleh banyak kalangan dan mengundang decak kagum. 30 tahun sudah ia berkarir dan berkarya di dunia fashion tanah air dengan cinta dan tentunya kerja keras. Kita sambut Bunda Ane Avanti. Bunda ini sudah 30 tahun ya Bunda? Betul, 30 tahun. Di dunia mode dan ya. fashion, sukses. Ini kan bukan perkara yang mudah Bunda. Betul. Apalagi kan dunia fashion ini sangat dinamis sekali. Ya. Pernah kehabisan inspirasi tidak sih Bun? Inspirasi bagi saya itu anugerah. Anugerah itu pemberian, bukan pembelian. Ya, oke. Jadi tentunya kalau anugerah dari Tuhan itu tidak pernah habis. Dikaruniakan pada setiap orang yang memang menggantungkan hidup dari pemberian gitu. Jadi saya rasa inspirasi karena bukan dibuat oleh manusia ya, karena anugerah jadi ruangnya disiapkan. Mengenai apa yang salah? Kalau misalnya kita berbicara mengenai awal mula, kok tidak salah ini gara-gara salah potong, sehingga ada ciri khas Bunda yang potongannya asimetris seperti itu ya Bunda. Ceritanya gimana nih Bun? Waktu itu saya berpikir bahwa seni itu nggak pernah salah, gitu. Saya berpikir bahwa ide itu penempatannya bukan karena pelajaran di sekolah, karena saya hanya bersekolah sampai bangku SMP, saya nggak kuliah, saya juga tidak pernah mengenyam pendidikan tentang fashion, jadi pemahaman saya pun minim waktu itu. Tapi justru dalam pemahaman yang minim itu, eksplorasi saya mengenai fashion itu jadi liar gitu, ya kan gitu. Jadi tidak ada batasnya, nggak ada imajinasinya batasnya, ya. gitu ya. Terus saya bikin kebaya waktu itu. Saya pikir kenapa kok harus kiri kanan harus sama ya gitu. Yang nyuruh tuh siapa gitu. Dan salah satu media besar ketika booming kebaya yang salah itu, saya mulai masuk ke media nasional. Tertulis di buku itu judulnya adalah Ibu Kartini Menangis Melihat Kebaya Anak Avanti gitu. Saya pikir dalam perjalanan waktu sekarang Ibu Kartini sudah tersenyum. Pernah nggak sih Bunda masalah buat Bunda apabila karya Bunda sampai ditiru ataupun diplagiat? Karya saya pasti ditiru. Dari Sabang sampai Papua, dari kelas kambing sampai kelas kakap. Dari kelas penjahit sampai kelas desainer gitu. Tapi hari ini Anda melihat bahwa saya tidak miskin. Tapi secara manusiawi, marah itu satu hal yang tidak dilarang, tapi harus dikelola. Jengkel itu manusiawi, gitu. Tapi jangan orang sampai tidak punya harga diri dan mencontek orang habis-habisan seperti tidak percaya Tuhan kasih. Bunda tapi berbicara mengenai pelajaran di masa lalu. Kalau orang banyak mungkin ingin melupakan masa lalu. Tapi buat Bunda, masa lalu itu justru menjadi motivator untuk Bunda lebih maju lagi setiap saatnya. Saya pikir kalau saya salah, biar aku aja yang salah, kamu jangan lewat situ, gitu. Biar aku aja yang mengalami, kamu jangan. Oleh karena itu bagi saya, berbicara tentang masa lalu, itu adalah memberikan gambaran kepada seseorang untuk menapaki masa depan. Kalau kamu bisa nggak salah, nggak perlu salah. Karena sudah ada orang yang lewat situ tuh salah gitu. Belajar dari orang salah yang berbicara, itu seperti menemukan kamus kehidupan ya. Siapa yang mengajarkan hukum tabur tua ini? Apakah kemudian Mami yang kemudian sering disebut-sebut Bunda sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam hidup Bunda? Umur 38 tahun Mami sendiri, almarhum ayah saya berpulang, dan kemudian mendampingi tumbuh kembang kami sampai dengan usia sekarang 71 tahun, barusan ulang tahun kemarin tanggal 5 Februari. Boleh nggak kita ngucapin selamat ulang tahun langsung ke Mami? Mami Ami, halo, selamat malam. Selamat ulang tahun Mami, katanya baru ulang tahun ya. Halo.
Bunda ada yang mungkin ingin disampaikan Ya, kepada Mami terima kasih. karena sudah menemani Bunda Ya. dari kesuksesan ketika jatuh bangkit lagi seperti itu. Ya. Mami, terima kasih untuk semua Ya. pengorbanan, pendampingan, suri toladan, dan apa yang Mami lakukan selama ini dengan hidup saya adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, tetapi Mami selalu memberikan contoh yang baik, yang tidak pernah merasa berkorban untuk saya dan adik-adik. Dan itulah yang membuat saya menjadi kuat, adalah Mami tidak pernah merasa berkorban. Segala yang Mami lakukan adalah yang terbaik, dan semua itu sangat mengena di hati saya secara khusus. Dan pelajaran bagi banyak orang, kalau kamu mau sukses, bahagiakan orang tuamu, khususnya ibu. Mami Ami tentunya bangga sekali dengan Bunda Ane. Tapi apakah ada pesan ataupun yang ingin disampaikan secara spesial untuk Bunda di malam hari ini, Mami? Terima kasih sekali bisa membawa nama yang begitu harum, dan lanjutkan usahamu serta jadilah orang yang bijaksana. Tapi Mami boleh tidak kemudian sharing kepada kami di sini mungkin pengalaman ataupun kisah lucu dan menarik ketika Bunda mungkin masih kecil ataupun pada saat merintis karir sampai sekarang tenar dan juga kemudian karyanya dikagumi oleh banyak orang, Mami? Ya, sejak kecil saya panggil namanya dengan nama Ciane ya. Dia memang centil dan nggak bisa diam, masih kecil sudah bisa cari uang. Oh. Jadi bikin pernik-pernik, ya bikin pita. Ketika kemudian Bunda jatuh bangun, apa sih sebetulnya ujangan ataupun pesan dari Mami yang selalu kemudian dititipkan ataupun disampaikan kepada Bunda untuk membangkitkan semangatnya? Jangan sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Itu membuat orang semangatnya luntur gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mami Ami telah sharing pengalaman, sharing cerita di Sri Kandi malam hari ini. Terima kasih Mami Ami. Seberartinya Mami untuk Bunda? Pada saat Mami sakit 1996, saya merasa bahwa sebentar lagi pasti Mami akan dipanggil Tuhan. Waktu Mami kanker serviks gitu. Tetapi Tuhan itu Allah Sang Maha. Bukan karena sakit orang meninggal. Tapi orang meninggal itu tidak selalu sakit. Tetapi memang sudah saatnya dipanggil Tuhan. Dan ketika itu saya menyadari bahwa siapa saya sebagai manusia dan siapa Tuhan. Dan ternyata Tuhan itu memberikan mukjizat pada setiap orang percaya. Dan sekarang 71 tahun Mami begitu berharga dalam hidup saya. Setiap detiknya saya jaga ibu saya. Saya punya tujuan hidup yang ketika saya berangkat ke Jakarta untuk saya mengembangkan usaha saya. Yang saya doakan kepada Tuhan itu bukan minta sukses. Bukan. Saya berdoa kepada Tuhan itu yang saya minta adalah Tuhan berikan saya kesempatan untuk membahagiakan ibu saya. Sosok ibu yang sangat luar biasa dan betul. sangat hebat yang kemudian menemani Bunda di perjalanan kehidupan dan juga karir. Selamat malam Bu Susi. Cantik sekali. Masih bersama kami di Sri Kandi, kita akan kembali berbincang bersama Bunda Ane. Bunda, ini kan banyak sekali yang kagum, jatuh cinta pada kebaya Bunda. Mana sih buat Bunda sendiri yang lebih puas mendandani orang biasa atau pejabat tinggi nih Bunda? Gak ada bedanya sebetulnya orang biasa atau mungkin pejabat tinggi atau mungkin pejabat negara, tetangga, setara presiden, perdana menteri dan lain sebagainya. Karena saya selalu meletakkan diri saya itu sebagai pembuat baju.
gitu ya. Saya nggak pernah menaikkan level saya ketika mengerjakan berkarya untuk beliau itu sebagai orang yang setara gitu. Jadi ya memang tukang lah ibaratnya ya gitu. Tapi berbicara mengenai chemistry Bunda, ada tidak satu nama yang kemudian memang chemistry-nya tuh dapat banget sama klien Bunda ataupun yang memang memakai kebaya Bunda selama ini? Ada satu cerita dulu waktu Ibu Susi belum jadi menteri, beliau klien saya. Bagaimana kita undang langsung nih Bu Susi Pujiastuti. Selamat malam Bu Susi. Cantik sekali. Apa kabar? Kalian yang jadi teman dan saudara nih ya. Kalau nggak buat ibu nggak mau saya datang ini. Ya, kita ngobrol bareng gimana Bunda? Oh Bunda terharu sekali. Nggak boleh nangis. Boleh, peluk lagi. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan Bunda. Bu Susi Pujiastuti. Bunda nggak main-main loh menyediakan baju dengan cinta loh Bu Susi. Bajunya juga cantik sekali. Cantik sekali, Bu Susi juga cantik Bajunya sekali. terlalu cantik untuk saya. Saya kangen karena bagi saya bukan klien. Terusin cerita Bunda. Kangen lihat Ibu pakai kebaya. Lebih dari sekedar klien. Sudah seperti saudara, teman. Seperti ibu saya. Kalau Bu Susi sendiri, artinya sudah berapa lama pakai kebaya Bunda? Dulu tahun 2010 pertama kali saya pikir wah saya pengen kelihatan cantik. Acara ulang tahun Susi Air, jadi saya pesan dari Bunda. Langsung terbersit pengen pakai kebaya Bunda gitu? Kind of. Bunda sendiri pada saat ditelepon pertama kali oleh Bu Susi, gimana tuh rasanya? Aneh. Aneh kenapa Bunda? Waktu dulu waktu pesan baju ya Ibu Susi belum se-feminim ini sebetulnya. Boleh dong bocoran yang kayak gimana Hari-hari dulu, juga Bu nggak Susi? feminim. Hari-hari juga Cuman karena kebaya nggak Bunda. Tapi feminim. kebayanya Bu Ana merubah saya. Betul. Iya, dan jujur nggak terpikir gitu ya bahwa beliau dihadirkan. Dan tadi waktu ditanya memang siapa yang memiliki arti, saya tidak menyebut itu presiden mana atau apa gitu, tapi justru saya merasa bahwa Bu Susi itu apa ya, bisa merubah sudut pandang orang bahwa berkorban itu tidak selalu harus, nggak bisa ngomong saya gitu ya. Tetapi itulah tulus tuh kayak gitu loh maksud saya gitu ya. Dan itulah yang membuat saya semakin kagum gitu. Pakai konde sendiri, dandan sendiri. Iya, demi Bunda. Enggak, selalu di show pun begitu. Oh gitu. Bu Susi apa sih yang bikin srek dengan kebayanya Bunda sehingga loyal sampai 10 tahun ya bahkan? Seperti tidak pakai baju karena nempel kan. Nempel, Bagus, ringan pas, ya. Betul. Boleh nggak sih kita lihat gaya-gaya Bu Susi waktu pakai kebaya Bunda? Boleh ya? Viral. Kita lihat ya? Boleh ya? Bunda bayar 10 perahu, Metro TV mau bayar apa? Kan pakai cinta Bunda. Nah, cintanya Bunda juga kasih cinta sama nelayan dengan Iya, kasih perahu. gitu. Oh gitu, Iya. oke. Boleh ya kita lihat foto-foto Bu Susi ketika kemudian sedang memakai kebaya dari Bunda Ana Kante. Ini warnanya kalau nggak hijau, merah. Tadi keren banget pakai kacamata nih. Memang ya, kalau memakai kebaya Bunda, Nah ini waktu 17 Agustus. 17 Agustus. Ya. kalau kebaya Bunda tuh memang membuat orang panggil, aduh, Bu Susi udah kayak supermodel banget Kan sih. diatur sama fotografernya Ini Bu Ana. wow, ini paling hits. Terkenang-kenang tuh tato di kakinya tuh nggak mau ditutupin, biarin aja. Nah, gimana tuh Bunda ceritanya? Memang tidak mau ditutupi sama Bu Susi? Dan saya pikir kenapa? Nah,
gitu ya. Kenapa? Alasannya juga Nah, apa? kalau pakai kain kan kalau jalan tersibak pasti. Bukan mau kasih lihat juga, tapi ya. Dan kita harus melihat manusia itu banyak sudut ya. Dan saya kalau sudah mencintai orang tuh ya tulus, ikhlas, dan nggak pakai syarat gitu. Makanya harapan saya ini selalu sehat. Bu Susi sudah lama pakai karyanya Bunda. Ini dari tahun ke tahun ada sentuhan-sentuhan yang berbeda nggak sih Bu Susi atau gimana nih? Karena saya lihat di fashion show-nya luar biasa. Cuma kan kalau orang kayak saya pakai baju yang semua Bunda buat di fashion show pasti lucu nanti. Padahal Jadi saya ambil keren-keren yang aja sih. klasik saja. Tapi pernah kita ada show di waktu Oh iya, yang tenun Donggala ya ya. Donggala itu ibu pakai sepatu boot segini. Waktu milih kacamata tuh 89 kali kacamatanya tuh. Saking banyaknya kacamata. Sampai 89 Maksudnya kali. saking banyaknya gitu. Dan saya selalu melihat ibu yang terbaik. Bukan karena saya yang mendikte, tetapi ibu yang nyaman bagaimana. Ya, di bagian mana yang tidak suka. Karena melayani Bu Susi itu bukan masalah apa-apa ya gitu loh. Semakin bisa mengeluarkan aura ibu tuh Susinya keluar sendiri maksud saya gitu. Jangan anaknya gitu. Tapi effortless ya untuk kemudian mengeluarkan aura Bu Susi ya, karena memang sudah ada auranya. Banyak orang sampai sekarang itu kangen lihat ibu, maka saya nggak bisa cerita pertemuan hari ini. Bu Susi sendiri kalau misalnya minta dipakaikan kebaya atau memesan kebaya, ada request khusus atau Bunda tuh udah kayak otomatis tahu seleranya Bu Susi gitu? Rasanya Bunda cuma nanya aja mau warna apa gitu aja. Itu pun Selasa WA, Iya. mungkin hari Sabtu dibales. Cepet sekali. Dan saya Beliau orangnya datang potong-potong di badan. Oh. Jahit di badan. Saya bilang nanti ketusuk-tusuk. Enggak ada tusuk-tusuk. Memang sudah mahir ya. Dan justru ibu tidak pernah memesan, saya menanyakan, mengingatkan supaya pada saat ibu tampil itu ibu pun merasa nyaman ya, dihargai orang dan sebagainya. Jadi saya kadang-kadang mengingatkan, sebentar lagi mau 17 Agustus mau pakai apa gitu. Oh, justru Bunda yang ingetin Bu Susi ya. Ini hari Kartini mau terbang sama perempuan-perempuan tuh, Kartini Indonesia 21 orang, mau pakai apa gitu. Saya yang mengingatkan. Jadi saya seperti selalu kepo gitu. Dan Bunda juga nih kayaknya yang cuman satu-satunya minta Bu Susi berlenggak-lenggok di catwalk ya Bunda ya. Kita lihat dulu ya bagaimana sih aksi Bu Susi pada saat di Supermodel. Kebaya yang ini bukan sih? Ya. Jalannya cepet banget. Cantik. Wah. Itu menteri atau supermodel ya pada saat itu? Supermodel, dan supermodelnya sendiri kalah sama supermodel. Ini busana kebaya yang tadi tuh yang dipakai Bu Susi saat katanya ini suruh ya? kasih surprise Iya. sama Bu Ana. Totalitas surprise-nya. Iya. Bu Susi itu emang mau atau diajak Bunda pada saat tadi di Fashion Week seperti itu? Berlenggak. Bunda yang ngajak. Iya, saya tuh begini ya. Saya feeling saya adalah, buat saya yang jalan di tempat saya adalah harus orang istimewa gitu. Dan menghadirkan satu sosok istimewa dipikir oleh orang-orang yang datangi supermodel. Siapa nih? Mungkin dari Amerika atau dari mana gitu. Harus ada satu yang supermodel gitu. Dan inilah super yang paling model di antara supermodel. Paling top gitu ya. Tapi Bu Susi mungkin bisa cerita sosok Bunda sendiri untuk Bu Susi seperti apa sih? Saya lihat Bu Ana tuh terus berkarya, sangat produktif. Ya. Banyak desainer, biasanya seniman tuh kan agak mood-moodan gitu. Iya. Kalau Bunda saya lihat konsisten sekali. Betul. Tiap tahun adakan acara. Iya. Walaupun saya tidak pernah sempat nonton, tapi saya selalu ikuti. Iya, puji Tuhan. Gitu. Dan saya lihat konsistensinya terus jalan, produktivitasnya terus jalan. Jadi
Dan Bu Saya Susi juga pikir- terus pakai kebayanya Bunda ya. Karena saya kejar. Oh. Bukan rahasia, karena dikejar. Saya pikir Oke. begini, Ibu jangan dipegang orang lain, saya mau pegang beliau supaya apa? Brandnya itu juga nggak naik turun gitu ya, supaya Ibu selalu eksistensinya itu menjadi sesuatu hal yang buat orang lain dan buat saya sendiri menggambarkan perempuan Indonesia itu ya beliau. Oke, Nggak baik. malu kelihatan apa-apa dan nggak gimana-gimana ya sok aja, dan saya Iya. pikir ini perempuan Indonesia yang Luar biasa. Tapi ini 10 tahun kenal, tentu sedikit banyak tahu mengenai sosok satu sama lain, apa yang Iya. menjadi kesamaan Bunda dan juga Bu Susi. Iya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, Nggih. tapi Sri Kandi akan sudah kembali sesaat. ya sama-sama lulusan SMP. Ya, masih bersama kami di Sri Kandi dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Bunda Ana, kita akan lihat dulu salah satu postingan Instagram dari Bunda Ana. Ya. Kita lihat ya. Nah, ini pada saat mendandani Bu Susi ya. Salah satu yang menjadi highlightnya adalah ada kesamaan antara Bunda dan juga dengan Bu Susi. Cerita dong Bunda, kesamaannya apa? Ya sama-sama lulusan SMP. Tapi sukses luar biasa sekarang. Tapi saya berpikir bahwa kecerdasan itu memang sekolah penting ya, tetapi dibangun dari hal yang lain, sekolah kehidupan ya. Kata Pak Mendikbud yang baru kan bilang zaman sekarang ini bukan zamannya gelar, sertifikat dan gitu-gitu toh. Jadi kan kita boleh pede Bu sekarang. Iya. Bu. Karena udah bukan zamannya lagi katanya. Iya, bukan berarti sekolah tidak penting ya. Iya. Bukan, ya Iya, betul. berarti Sekolah begitu. sangat penting. Iya, Tapi sekolah sangat penting. kita tidak harus inferior karena kita tidak bergelar atau Iya. punya ijazah, punya gelar sarjana gitu kan. Yang penting kerja keras Yang ya. penting kerja keras, Kesetaraan konsisten. kita ijazah itu yang setara. Tapi kalau misalnya mengenai hal itu, ini juga Bunda kalau nggak salah di rumahnya juga memasang spanduk yang mencari karyawan tanpa ijazah seperti iya. itu ya? Saya merasa ketika dulu saya sulit untuk bekerja, itu yang membuat saya berpikir untuk mendirikan sebuah home industry di rumah, karena semua yang bekerja itu selalu ada dicari tamatan apa gitu. Nah, dan waktu saya SMP, saya merasa kok nggak ada yang dicari tamatan SMP gitu. Jadi saya merasa bahwa pada suatu hari nanti Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya sukses dan berhasil, saya ingin mendapatkan karyawan itu yang nggak perlu ijazahnya buat saya. Itu karena skill bisa dibangun dari sebuah ketelatenan dan dari sebuah harapan-harapan untuk ingin maju. Baik. Maka saya sampai sekarang masih ada tuh spanduk itu. Pada saat Bu Susi menjadi menteri dulu, salah satu yang dikejar-kejar oleh awak media, ini Bunda untuk mencari tahu sosok Bu Susi itu seperti apa sih. Nah, di malam hari ini kita switch nih, kita tukeran nih. Kita akan tanyakan beberapa hal mengenai Bunda ke Bu Susi. Kita ada sedikit games Bu Susi. Ini boleh dipegang dulu. Oh, salah apa Tulisannya benar? ada benar dan juga salah. Nanti saya akan sebutkan beberapa fakta tentang Oke. Bunda. Nah, Bu Susi nih yang jadi penentu itu benar atau salah. Oke, Bu? Oke. Oke, siap. Yang pertama kita ingin tahu mengenai Bunda Ana tidak bisa internet, laptop, dan komputer. Benar. Betul seperti itu Bunda. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Bu Susi tahu mengenai hal itu. Dengar-dengar saja. Tapi nggak berani saya tanya Oh, kenapa. nggak berani tanya. Ya, saya ingin menunjukkan bahwa bukan berarti saya harus kalah karena saya nggak bisa. Karena apa yang Anda bisa, saya nggak bisa. Apa yang mungkin saya nggak bisa, kamu bisa, itu pasti akan adil. Bunda Ana sering berpergian dengan pesawat. Ragu, benar, salah ya? Aduh, gimana? Oh iya, salah. Gimana? Betul. Betul. Saya kemana-mana naik kereta api. Iya. Ya, Tidak pernah naik pesawat ataupun pergi kok. Cuman kalau tidak penting sekali, saya memilih kereta api menjadi kendaraan yang paling tenang buat saya. Ada sedikit peristiwa, tetapi sekarang saya kan sudah kemarin anak saya graduation juga, saya ke Melbourne juga. Dan janji saya karena kan
putra-putri saya waktu itu kan tidak ada yang lulus SMA juga. Jadi saya memberikan satu janji pada putra saya yang terkecil, kalau kamu sampai lulus SMA bisa menunjukkan ijazah SMA itu mukanya, rupanya kayak apa bentuknya, maka kamu sekolah. Saya anterin, dan ternyata dia sekolahnya ke Sydney waktu itu. Jadi saya ikut mengantar, dan ketika dia selesai di Melbourne, saya menjemput, dan saya sungguh bahagia bisa melihat ijazah SMA dan berarti. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih Bu Susi. Bunda sangat aktif di media sosial, benar atau salah nih? Benar, kan Instagramnya selalu aktif. Oh gitu. Terima kasih. Bu Susi follow Instagram Bunda dong. Ya, karena saya follow selalu dapat notifikasi. Dapat notifikasi, iya Bunda. Mengikuti kekinian atau gimana Bunda? Saya hanya ingin setiap hari orang tahu apa yang saya lakukan, dan yang saya lakukan adalah bagaimana bekerja keras itu butuh bekerja benar dan bekerja cerdas. Kalau bekerja keras aja hanya akan menghasilkan peluh gitu. Dan saya pengen orang belajar juga dari kehidupan saya bahwa hidup itu tidak mudah, tapi jangan dipersulit dan jangan mempersulit. Oke. Boleh ya, tanya lagi Bu Susi ya. Kayak Bu Susi sejauh ini kenal banget ya dengan sosok Bunda. Kita ke pertanyaan berikutnya. Bunda sering posting saat memasak di Instagram. Malu. Saya senang masak. Yang saya posting adalah ini masakanku, mana masakanmu. Ini makan pagiku, mana makan pagimu. Ini makan siangku, mana makan siangku. Ada bapak-bapak pakai seragam gitu di Pasar Baru. Saya lagi jumpa waktu saya jalan. Beliau buka jendela teriak, "Bunda, ini makan siangku, mana makan siangku." Dan saya senang sekali karena rupanya bapak-bapak juga mengikuti. Bu Susi, ini Bunda suka membeli sepatu yang sama lebih dari satu. Bahkan kalau langsung ditutup. Bener nggak sih Bu Susi, benar atau salah nih? Kalau itu saya kurang memperhatikan. Kurang memperhatikan. Mungkin benar ya. Mungkin benar. Iya. Gimana? Iya, soalnya saya nggak bisa pakai pita-pita, nggak bisa pakai bling-bling, nggak bisa pakai yang aneh-aneh. Jadi kalau beli sepatu satu cocok, saya beli 3. Oke, baik. Untuk kita lihat bagaimana perjalanan Bunda bersama-sama Bu Susi sebagai klien yang loyal, sudah seperti ibu dan anak. Ibu dan anak ya. Terima Bunda, kasih. ada yang ingin sampaikan kepada Bu Susi di kesempatan malam ini? Iya. Saya itu orang yang kalau sudah jatuh cinta itu tidak ada satupun orang yang bisa membuat saya membenci atau melupakan gitu. Jadi perasaan saya terhadap Ibu Susi juga merupakan perasaan yang akan saya terus ceritakan sepanjang usia karir saya gitu ya. Seperti apapun beliau, jadi apapun beliau, bagi saya itu begitu abadi gitu ya. Dan sosok Bu Susi itu saya kan bertemu dengan banyak public figure ya. Bertemu dengan begitu banyak orang gitu. Saya punya hak untuk mengatakan bahwa beliau ini luar biasa gitu ya. Bagi saya. Kenapa luar biasa? Saya itu nggak pernah ngejar-ngejar orang untuk mengingatkan ini hari apa, pakai apa, di mana gitu ya. Biasanya klien itu mencari saya, kemudian membuat baju ke saya gitu ya. Tapi ini saya nguber-uber terus, saya uber serumah loh. Kalau ibu nggak bales, pembantunya. Kalau nggak pembantunya, anaknya. Kalau enggak, orang di sekitarnya saya tanya. Oh gitu. Ini harus konsisten dan persisten nih kayaknya Bunda. Dan nekaten juga. Dan jam 4 pagi saya sudah minta. Very determined. Terus. Sampai dibalas. Jam 4 pagi, saya minta staf saya sudah harus sampai di tempat ibu. Ibu mau dandan jam 5 terserah, jam 6 terserah. Pokoknya kamu standby jam 4 pagi. Sudah. Luar biasa itu. Demi Bu Susi ya. Determination, dan itu sangat penting untuk orang berkarya, determination. Dan nanti video call. Kurang apa? Saya teriak, lipstiknya kurang merah. Oke. Senang sekali saya bisa kemudian melihat dan menyaksikan bagaimana dua sahabat ini bisa berbincang, menceritakan pengalaman-pengalamannya Bunda bersama Ibu Susi, khusus untuk Ibu Susi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mau menjadi tamu istimewa malam hari untuk Bunda Ana. Terima kasih banyak Bu Susi. Untuk seorang putra
putri bangsa yang berprestasi ya. sangat berprestasi. Oke, terima kasih banyak Bu Susi. Walaupun tidak memegang trofi ya Bu. Trofi ibu, Ya. karya ibu Puji dicintai Tuhan. banyak orang. Oke. Saya datang hari ini. Oke. Untuk ibu. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Susi. Bunda tetap bersama Sama-sama. kami. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Sri Kandi akan segera kembali sesaat lagi. Dia ini orang yang suka merepotkan sebetulnya. Pemirsa, masih di Sri Kandi. Bunda, apabila berbicara mengenai karir Bunda, siapa lagi tokoh ataupun sosok yang paling berjasa dalam semua perjalanan ataupun awal karir Bunda? Sebetulnya ada satu orang berjasa dalam hidup saya dan itu adalah Pak Musa. Oh iya, Dan saya kenapa yakin sih dengan Pak Musa, Bunda? beliau itu tulus dalam membangun sebuah mimpi orang lain walaupun mungkin dia sendiri nggak bisa meraih mimpinya, tetapi banyak membantu orang lain untuk meraih satu mimpi dan itu bagi saya beliau adalah pahlawan bagi hidup saya. Oh iya. Masa sih? Thank you, Miss. Masa iya? Halo Mas Musa, apa kabar? Halo, apa kabar? Congratulations, Iya. Sri Kandi. Yes. Oke, terima kasih. Sri Kandi kok bintang tamunya Sri Kando? Bunda ini kan nggak pertama kali ketemu Ya. Pak Musa ini. di Dan mana? saya waktu itu jujur Lupa dia, pasti dia lupa. enggak lupa. Mas Oh, Musa iya. lupa nggak? Kalau Wah, ingat. Di Pertama mana? kali kita ketemu secara fisik. di mana ya Mus ya? Nah, Di mana ya Mus? romantis. Di Taman Sari, Jogja. Sore-sore, ingat nggak? Tapi Mas Musa sendiri kok bisa melihat potensi Bunda untuk meyakinkan Bunda dari Semarang ke Jakarta tuh gimana sih? Saya pada waktu itu mendapatkan kesempatan untuk mengelola sebuah pusat perbelanjaan. Waktu itu kita namanya The Catwalk ya, Ya, betul. di Mall Kelapa Gading. Iya, Kemudian saya telepon beliau, iya, yang terima Mami. yang memang mami. Tapi beliau jual mahal. Gimana jual mahal gimana Mas Musa? Saya bilang, aku gak mau ke Jakarta. Gak mau ke Jakarta katanya. Saya bilang, aduh ke Jakarta biaya mahal, buka butik nggak mungkin gitu. Terus Mami yang mendorong, Mami yang bilang kalau kamu nggak mau, Mami aja yang kerja sama Musa. Nah ini kita lihat dulu pernyataan Bunda kepada media di tahun 2019 silam. Kita lihat dulu ya Oh di ya? layar. Ini mengenai tata krama, terus tadi Bunda tadi disebutkan kalau ada urusan bisnis yang mana ada nama Musa, aku akan mundur. Iya, Gimana nih Bunda? Benar itu? iya. Jadi ada tender, kebetulan ada 3 nama yang masuk. Pak Musa, Kenapa saya, Bunda sampai menunduk gitu? dan 1 orang lagi. Terus staf saya bilang, Bun, ini yang masuk 3 orang. Ada Pak Musa. Ini proyek bukan proyek kecil, proyek-proyek besar. Tapi saya bilang mundur. Jadi saya mengajarkan bahwa berbisnislah dengan etika, beretika. Itu gurumu kok kamu ajak saingan. Itu orang yang membuat kamu ada di dunia ini gitu ya, bahwa di dunia industri kok kamu mau juga makan makanan yang tidak harusnya kamu makan. Oke. Cari kerja itu jangan geragas. Gitu bahasa Jawanya, jangan semua tuh mau. Gitu. Sejarah anak Avanti itu sampai kapanpun nggak bisa dilepaskan dari sejarahnya Pak Musa gitu. Bisnis dengan tata krama. Iya betul, memang itu sesuatu yang sangat langka. Iya. Tapi nggak selalu begitu nih. Iya. Ya dia kadang-kadang juga suka ngikut. Ketawa-tawa gitu. Jadi saya bilang waktu itu Musa by M by Musa. Nah. Aku mau bikin A by Anu gitu. Saya mengetahui bahwa dari awal memang Ana Avanti fokus di kebaya. Ya, Dan sebetulnya saya pun bisa mengolah itu. Tapi dari awal sejak saya kuliah itu, mimpi saya tuh saya bukan ingin mengolah kebaya, tapi saya ingin mengolah Indonesia. Oh. Jadi karena itu karya saya banyak sekali mengolah kain-kain yang berbeda-beda. Kadang-kadang songket, kadang-kadang tenun ikat, kadang-kadang batik dan lain sebagainya. Dan saya juga berkarya juga demi Indonesia. 3 kata yang terbersit mengenai Bunda Ana nih, apa nih Mas Musa?
Yang pertama adalah deg-degan ya? Nekat. Bukan. Yang pertama adalah tulus. Aduh, puji Tuhan, bagus. Yang kedua adalah sensitif atau cengeng. Tadi sih sudah kelihatan ya. Gampang mewek. Pada saat ketemu Bu Susi ya. Jadi gampang Terharu. nangis, gampang terharu. Yang ketiga, nah ini dia. Dia ini orang yang suka merepotkan sebetulnya. Merepotkan gimana sih Mas Musa? Kalau nelpon pas butuh. Pas butuh baru nelpon. Dan yang lebih gawat lagi, Oke. dia fashion show besar. Saya pikir saya mau jadi tamu aja deh. Ditelepon, tolong bantuin Bunda untuk terima tamu VVIP. Sama siapa? Saya bilang. Sama Bunda nanti gini, gitu kan. Tamu VIP-nya siapa? Gitu kan. Waktu itu adalah Ibu Yusuf Kala sebagai Ibu Wapres. Kebetulan saya kenal beliau kan, jadi saya bilang, oh oke deh, gitu kan. Akhirnya tahu nggak apa yang terjadi? Ini yang merepotkan lagi. Saya tadinya harus sama dia menerima Ibu Wapres, gitu ya. Ibu-ibu VVIP yang lain. Ternyata dia tidak ada. Ngumpet di belakang panggung, beresin konde, beresin baju. Tidak hanya sibuk berkarya, Bunda juga tidak pernah melupakan sesama. Ada banyak kemudian hal-hal aktivitas sosial yang Bunda lakukan seperti bengkel kreatif LP Bulu Semarang. Ini sudah berapa tahun Bunda? 14 tahun. Membuka Apa yang dilakukan? lapangan kerja di lapas perempuan. Dan dulunya pelatihan, kemudian merasa bahwa ternyata banyak potensi positif di dalam penjara perempuan. Dan kemudian saya mengelola lapas itu. Dan tepatnya seperti garment lah dalamnya kalau dilihat gitu ya. Dan sampai hari ini mereka mendapatkan upah dari yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan. Dan itu membuat mereka mendapatkan satu income. Bisa untuk menyekolahkan anak-anaknya, bisa mengirimkan uang susu anak-anaknya tinggal di rumah, walaupun mereka salah gitu. Tapi selain itu juga ada sekolah khusus difabel Bina Bunda, Ya, ada betul. rumah singgah Wisma Kasih Bunda. Artinya ada banyak kegiatan sosial Ya. di balik glamoritas seorang desainer fashion Ya. seperti itu. Wisma Kasih Bunda merupakan rumah singgah yang membantu pengobatan hingga operasi gratis untuk anak-anak yang menderita hidrosefalus. Namun, seiring berjalannya waktu, anak-anak difabel dan kelainan lainnya juga dibantu di Wisma yang berada di Jalan Sanggung Barat Jatingaleh, Semarang. Yang awalnya saya minder, ternyata dia juga melihat orang-orang anak-anak seperti ini ternyata luar biasa sekali. Terima kasih dan banyak motivasi dan memulai multiple talenta untuk kebutuhan khusus. Yang memicu ataupun yang men-trigger Bunda untuk selalu tetap mengingat sesama. Saya ingin bahwa apa yang saya lakukan sebagai wujud terima kasih ini adalah ketika saya bisa menolong orang lain dan ketika saya merasa bahwa saya dipanggil Tuhan secara pribadi, lepas pribadi, dan saya menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini bukan kegiatan sosial, tetapi sebuah waktu yang saya isi untuk mewujudkan ini loh Tuhan, aku terima kasih. Dan memang saya sendiri pun juga banyak mendengar suara-suara negatif, gitu ya, tentang apa yang beliau lakukan. Saya selalu mengatakan bahwa siapapun itu, bahwa itu seorang nabi, seorang apapun juga gitu, selalu pasti ada hal-hal yang orang mengatakan positif dan negatif. Baik, Bunda, tapi sejauh ini selama 30 tahun Bunda berkarir, penghargaan terbesar apa yang menurut Bunda itu yang paling menjadi puncak penghargaan untuk Bunda? Prestasi saya yang terbesar adalah mengalahkan diri saya sendiri sebetulnya. Gitu. Dan bisa membuat saya merasa bahwa dunia fashion itu bukan dunia yang buat saya tuh bisa kita nikmati begitu saja gitu. Dari dunia fashion itu prestasi demi prestasi saya memperkenalkan saya kepada bentuk satu kehidupan yang saya lihat glamor. Gitu. Prestasi saya pencapaian sih, pencapaian melihat glamor itu. Dan ternyata di dalamnya
Ya. Tidak seindah yang Anda lihat dan saya lihat. Artinya pesan Bunda nih untuk para Sri Kandi di Iya. luar sana, mungkin para kaum muda yang sedang meniti karir dari awal, dari nol, apa kemudian agar tetap terus semangat apapun ujian yang dihadapi. Bagaimana Bunda pesannya? Saya rasa saya dan Pak Musa samalah kita berangkatnya. Belum tentu. Dia nggak mau sama. Saya rasa kita punya persoalan pribadi yang mendasari semuanya dari setiap persoalan yang kita hadapi saat ini. Memang industri sekarang tidak mudah, tetapi tadi saya katakan kerja keras saja tidak cukup, butuh kerja benar dan kerja cerdas dengan mengolah sebuah pekerjaan yang mengutamakan etika. Itu tadi perjumpaan kita dalam Sri Kandi untuk kali ini. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Sri Kandi setiap hari Kamis pukul 22:05 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa minggu depan. Metro TV, knowledge to elevate.